Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Belum kedengaran suaranya mana Subang Shalom. Apa kabarnya pada siang hari ini? Puji nama Tuhan, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini semua karena karunia-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Siapkan hati, siapkan pikiran kita mau fokus sama Tuhan. Biar hadirat Tuhan turun atas setiap kita. Apapun yang kita alami, percayalah Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Pada siang hari ini kami datang Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena berkat-Mu Tuhan. Kami ada sebagai kemana kami ada. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kami angkat hati kami. Kami mau sembah Engkau Yesus di siang hari ini Tuhan. Ya kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami ya Bapa. Roh pujian penyembahan Tuhan. Ya kami mengajak hatimu. Tuhan yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang menyertai hidup kami dalam tangan-Mu. Kami akan Tuhan menyembah Mu. Yesus Allah yang hebat, Kau terbesar
Kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Yesus. Engkau besar, Engkau mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersama sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan. Haleluya. Katakan kiri kanan, Tuhan kita ajaib. Nah, jemaat yang di luar boleh lambaikan tangan. Yes. Haleluya. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib. Yesus
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Serahkan Tuhan, Tuhan kita dahsyat.
Sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Sikinarabarabarabara. 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 Ku menyembah dan kudus hadiratmu. Karuniamu Bapa, kekuatanku Tuhan,
pujian yang kami naikkan Tuhan. Ada kuasa-Mu yang turun di tempat ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kelepasan Bapak. Kami percaya itu Tuhan. Karena kami percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kau bungkus hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap yang keluar dari perkataan hamba-Mu ini Tuhan, semua dari isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami juga akan melakukannya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Yang ada di luar tetap ya konsentrasi. Berkatnya sama, yang di dalam, yang di luar juga sama. Ya, berkatnya sama. Puji Tuhan, ya kalau kita lihat progresnya, ya gereja yang ada di tempat ini terus naik. Ibu bapak saudara sekalian, ibadah pertama aja udah hampir 65, ibadah kedua ada 88 orang. Sekarang itu hampir 130 lebih lah yang hadir di tempat ini. Puji Tuhan, semuanya karena kemuliaan Tuhan. Amin. Doakan aja. Kita akan buka ibadah keempat, tapi pengerjanya belum ada, gitu. Ya, yang bertanggung jawabnya belum ada. Siapa sih yang akan melayani? Ibu, bapak, saudara sekalian yang bisa melayani di tempat ini. Ya, di sini adalah gereja, dan di sini di depannya my home. Ya, rumah saya. Cek bahasa Sunda kasarnya imah aing, gitu ya. Ngerti kan bahasa Sunda? Kalau bahasa Sunda yang kasar mah imah aing, gitu. Kalau bahasa Bataknya apa? Sematanya? Ya. Yuk, kita sini adalah keluarga, ya. Kita sama-sama, kita adalah keluarga besar di tempat ini. Kemajuan di tempat ini adalah kemajuan kita semua, ya. Kalau kita bisa berkembang, nanti mungkin kita berdoa aja, bisa buka ibadah keempat. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, enggak, ya. Tapi karena kita semua terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Mau melayani, ada penari-penari, ayo ikut, ya. Singer, WL, ini 3 kali, 4 kali ini suaranya. Kalau WL ini nanti kalau udah keempat nih, suaranya udah nggak ada, mungkin pakai bahasa isyarat nanti. Ya, bingung gitu. Kalau WL nanti pakai bahasa isyarat kan bingung gitu ya. Ayo ikut. Ya. Kalau orang-orang Sumatera kan pintar nyanyi. Ayo ikut gabung. Singer ikut singer. Pemain drum, pemain apa sih namanya? Piano. Ayo ikut, gitu ya. Kita memuliakan Tuhan di tempat ini sama-sama. Kalau gereja ini kita berkembang, sekarang kita lihat sarana prasarananya, ya, kita bisa berkembang semuanya. Ya, itu karena apa? Karena kita semua. Amin. Ayo kita gabung. Hari ini libur sih, hari Jumat ini libur. Jumat depan ikut doa di tempat ini. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang kemarin waktu datang sini dia bilang kayak gini. Kenapa kita bisa banyak? Kenapa kita bisa eksis? Karena ada doa-doa, ada pendoa-pendoa yang mendoakan kita semua. Ya, kita puji Tuhan, kita ada pendoa-pendoa di tempat ini. Kita ikut, semua ikut, ayo terlibat dalam pelayanan. Kalau semuanya ikut dalam pelayanan, waduh, udah banyak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Ya, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah pekerjaan Tuhan lah. Kita hanya seorang hamba, kita hanya pelaksana aja di tempat ini. Ya, amin. Mau melayani Tuhan? Amin. Buka ibadah keempat? Amin. Amin. Coba yang mau buka ibadah keempat angkat tangan. Oh, ya, saya percaya jemaat miliknya Tuhan, ya, jemaatnya milik Tuhan. Kalau kita buka ibadah keempat, ya kita doakan juga, ya. Kasihan pemain gitar, kasihan pemain drum, kasihan semuanya. Kalau dia 4 kali, mungkin tangannya kalau makan juga dia nggak geter kayaknya kayak gitu. Ya itu ditambah-tambahin. Nah, ibu bapak saudara sekalian, sekarang kita udah setahun lebih masa pandemi, benar nggak sih? Ya, kita udah setahun lebih loh. Kita bulan Maret, sekarang udah Maret, udah lebih sekarang udah bulan Mei. Kita memasuki masa pandemi. Malah pandemi ini nggak apa sih namanya? Nggak berhenti, malah kalau kalau kita lihat ininya, itu makin meningkat gitu. Makin meningkat. Makanya ibu bapak saudara sekalian datang ke tempat ini pakai protokol kesehatan, pakai masker, jangan dibuka. Ada yang buka. Jangan dibuka, ya, pakai masker. Saya di sini juga engap gitu, ya, badan saya besar, pakai masker lagi, engap. Tapi ya, apa boleh buat, kesehatan kan buat diri kita sendiri, betul nggak? Ya, jaga jarak,
Sekarang ya, kita buka ibadah 4 supaya kita bisa jaga jarak juga. Cuci tangan ke tempat ini pakai suhu ya. Sekarang apalagi katanya si virusnya itu mutasi. Tapi saya percaya, yuk kita dengan bukannya divaksin, tapi kalau kita jaga jarak, otomatis kita akan terhindar. Ya, yang penting pakai masker, ya. Amin, mau pakai masker, yang di luar juga, ya. Amin ya. Di masa pandemi ini, ya, itu kan kita tuh nggak kepikir gitu, kok akan terjadi kayak gini. Ini bukan masalah di Indonesia aja, enggak, tapi masalah dunia. Semua juga merasakan, bukannya kita cuma Indonesia doang merasakan gitu, enggak, tapi dunia merasakan juga. Tapi dampaknya apa, Ibu Bapak Saudara sekalian? Dampaknya bukan masalah kesehatan aja. Kalau kesehatan kita udah tahu, pakai 5M, ya pakai masker, jaga jarak, dan yang lain-lain. Yang penting kita pakai masker. Tapi yang paling membahayakan itu dalam bidang apa, saudara? Di bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi hari-hari ini luar biasa. Ya, ekonomi itu luar biasa gitu. Ya, puji Tuhan, Indonesia kita punya pemimpin yang luar biasa, Pak Jokowi. Ya, kalau negara-negara lain udah terpuruk, lockdown, udah terpuruk gitu, udah nggak kayak gimana gitu. Tapi di Indonesia tuh puji Tuhan punya pemimpin yang luar biasa gitu. Ya, yang luar biasa yang bisa harusnya mungkin kita krisis ekonomi. Ternyata kita enggak, ya. Makan nasi juga kan, puji Tuhan di Indonesia subur. Ya, kita hidup di Indonesia subur ya. Di Indonesia tuh kita mau nanam cengkeh aja jadi gitu ya. Nanam apa aja jadi. Makan sama nasi, kangkung, ya rendang lah gitu ya. Masuk gitu ya. Masuk kan? Nah, gitu. Kita bisa merasakan, tapi di ekonomi itu luar biasa. Hari-hari ini saya tadi ngobrol sama istri saya kemarin, tadi juga ngobrol. Khotbahnya jangan keuangannya gitu ya, jangan masalah duit riskan katanya gitu ya. Tadi udah ngomong, saya bilang saya udah siapin kok gitu ya. Saya ingin bicara tentang duit ya, tentang duit. Saya bilang kayak gini, saya ini bicara kayaknya riskan sekali. Benar. Kalau masalah duit orang udah besok saya nggak mau ke gereja lagi, enggak ya. Khotbah saya berdiri sini, saya harus merasakan saya sendiri ya. Gimana awal permulaan sampai akhirnya itu harus gimana gitu ya. Masalah ekonomi, masalah keuangan kita hari-hari ini, mari Ibu Bapak Saudara sekalian, ekonomi ini tuh luar biasa. Kadang-kadang ini kalau sebenarnya saya ingin ada temanya ya. Temanya itu kasir dan pengelola. Apakah kita kasir atau pengelola gitu ya. Tapi kita nanti akan jelaskan. Nah, masalah keuangan itu luar biasa sekali gitu. Masalah keuangan itu riskan sekali. Rumah tangga bisa ribut itu masalah keuangan. Semua itu bisa masalah keuangan gitu. Makanya saya ingin bicara, saya ngomong gini kepada Ibu Bapak Saudara sekalian yang ada di dalam dan ada di luar, karena saya juga merasakan ya. Kenapa saya bisa begini sekarang? Karena ketaatan kita, karena integritas kita. Tuhan memberkati kita semua. Kenapa gereja bisa kayak gini? Karena ada saudara yang memberi. Ya, karena ada saudara yang memberikan korban persembahan di tempat ini dan kita bangun. Ya, tanpa saudara ini nggak akan bisa terbangun gitu. Ya, nggak bisa bangun, nggak bisa akan beli AC ini baru. Ya, itu dari mana? Dari Ibu Bapak Saudara sekalian. Ya, harganya luar biasa. Tapi dapat diskon juga. Terima kasih buat karena di sini ada jemaat yang punya usaha AC gitu. Ya, dapat diskonnya luar biasa lagi. Ya, itu luar biasa. Dari mana, Ibu Bapak Saudara? Dari persembahan Ibu Bapak Saudara sekalian. Bayangkan kalau tempat ini nggak ada AC, nggak dingin gitu. Ya, saya rasa nanti bawa kipas datang ke sini, bawa kipas semua. Ya, tapi kan sini kita adem, ya, karena itu kemuliaan Tuhan. Nah, saya ingin berbicara tentang keuangan. Ya, jadi bukan kebetulan, saya di sini pegang keuangan juga, gitu, keuangan juga. Jadi saya sama Pak Wepi nggak ada berkepentingan gitu dalam keuangan, dan kita kelola semuanya. Uangnya itu diaudit sama Bandung. Apapun pemasukan apa pengeluaran, kita audit ke Bandung dan ada laporannya semua. Kalau misalnya Ibu Bapak Saudara, Pak, pengeluarannya apa sih? Yuk datang ke saya. Ya, datang ke saya akan jelaskan semuanya kayak gimana pengeluarannya, kayak gimana ini kayak gimana. Dari mana? Dari
uang ibu bapak saudara sekalian. Nah, saya sekilas saja itu, dan kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 16 ayat 10, Lukas 16 ayat 10 dan 11. Ya, kalau di Alkitab ini nih, perikopnya itu setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara yang kecil. Di bawahnya ada nasihat. Ada nasihatnya. Kalau misalnya dibuka kita di perikop itu ada nasihat. Berarti hari ini bukan saya jago, sekali lagi saya ngomong kayak gini karena saya juga ngalamin. Percuma kan kalau misalnya saya ngomong tapi saya sendiri nggak ngalamin, percuma juga gitu. Tapi saya ngalamin juga. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar pernyataan Tuhan di bidang keuangan ya. Ya yang lain-lain juga sih Tuhan berkati juga. Tapi sekarang saya berbicara tentang keuangan. Ya, saya juga nggak ngerti. Saya tadinya Pak, saya ke WP Pak, saya mau bicara tentang ini, tentang orang yang disembuhkan yang bawa yang digotong sama 4 orang. Tapi Tuhan tetap ngarahinnya ke sini. Berarti ada sesuatu. Dunia ini krisis ekonomi, tapi anak Tuhan jangan krisis ekonomi, tapi anak Tuhan diberkati luar biasa. Amin. Kenapa perusahaan itu bisa berkembang? Karena ada ibu bapak saudara sekalian yang mendoakan perusahaan itu. Ya, jangan kutuki perusahaan kita yang kita kerja. Jangan kutuki apa yang kita usahain, jangan. Ya, dasar nih perusahaan nggak kasih THR, dasar nih si A, si B gitu. Jangan, berkati gitu. Ya, nanti berkatnya luar biasa. Ya. Nah, yuk kita baca di Lukas 16 ayat 10 dan 11. Ya, saya akan bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, penekanannya itu di ayat 11. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ya, mamon itu berasal dari bahasa Kasdim, artinya rumah harta, jadi kekayaan. Ya, saya coba buka, mamon itu apa sih? Gitu. Ternyata rumah kekayaan dan rumah harta. Nah, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan percaya kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, mamon ini adalah kekayaan. Di sini berasal dari bahasa Kasdim, berarti rumah harta, rumah kekayaan. Nah, saya tadi bicara tentang kasir dan pengelola. Ya, jangan sampai gini teman-teman lagi. Ibu bapak saudara sekalian, saya biasanya di kantor, jadi saya ngomongnya tadi kemarin juga ke anak youth, saya bilangnya teman-teman gitu ya. Karena di sini kan banyaknya anak youth ya, kayaknya ya orang tua yang di atas 50 atas, ada kan cuma beberapa orang. Tapi kalau saya misalnya bicara sama teman-teman, ya mohon maaf ya Bu ya, yang udah tua-tua maaf ya Pak ya. Saya sih udah hampir tahun ini kepala 5 tapi masih muda kan ya, masih bisa ya, masih bisa berkarya buat Tuhan ya. Nah, saya bilang gini, kasir dan pengelola, jangan kita kalau kita terima gaji, kita terima berkat dari Tuhan, itu jangan kayak kasir. Kita terima dan kita keluar. Kadang-kadang kan kita suka gini nih, ya kayak kita tuh udah terima, besok kita udah pengeluarannya udah banyak gitu. Kedepannya kita nggak tahu apa sih yang harus bayar ini, benar nggak sih? Betul nggak sih? Kadang-kadang kita sebagai kasir, kita terima gaji, kita terima, misalnya kita dagang, kita terima berkat, cuman untuk lewat aja pemasukan dan pengeluaran gitu. Kita nggak dibikin sebagai pengelola. Harusnya kita terima apa yang berkat sama Tuhan, kita kelola. Mungkin kita investasikan, ya. Kita kelola dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan sampai kita terima. Kadang-kadang kan kita, kalau saya dengar teman-teman nih, aduh gajian sekarang cuma numpang lewat gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, ibu bapak saudara sekalian. Ya, jangan sampai numpang lewat. Tapi ada sesuatu yang nyangkut gitu. Ada sesuatu yang nyangkut. Saya pingin bahwa ayo kita sama-sama. Saya dulu juga sama begitu, ya. Gaji cuma numpang lewat. Waktu saya terima gaji, dulu saya sih gajinya cuma 100, tahun 92 itu gaji cuma 125, ya, dan cukup gitu, ya, 125 dan cukup. Apa? Ya kita, ya dulu saya cuma numpang lewat juga gitu, karena
karena saya terima dan cuma beberapa minggu belum nyampe ke gajian udah habis duluan semuanya. Ya, mari kita kelola dengan sungguh-sungguh. Gimana sih cara mengelolanya? Ya. Nah, berkat yang Tuhan berikan, ayo kita sebijaksana mungkin. Ya, gaji yang kita dapat, ayo kita sebijaksana mungkin. Di sini dikatakan di ayat apa? Barang siapa kita setia dalam perkara-perkara kecil, artinya perkara kecil itu mungkin dalam segala hal. Kita bicara tentang keuangan. Kalau kita terima sesuatu, ayo kita harus berhikmat. Kita harus benar-benar mengelolanya dengan hikmat, ya, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita habisin semua. Kalau kita habisin semua, gimana gitu untuk kehidupan selanjutnya? Ya, di sini siapa yang bekerja? Saya bekerja juga, ya, Saya bekerja di salah satu bank. Nah, saya banyak belajar di sana. Nah, di sana kita belajar bahwa cara mengelola keuangan itu kalau kita pingin ya ngredit motor, misalnya ngredit rumah, itu sepertiga dari gaji. Ya, kalau kita misalnya gajinya 3 juta, berarti sejutanya kita bisa pakai untuk cicilan yang lain gitu. Tapi yang 2/3-nya kita kelola dengan sepenuhnya, ya, dengan semuanya gitu. Kita kelola. Nah, sekarang kalau kita udah terima nih semuanya nih, jangan kita habisin semuanya. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada ibu bapak saudara sekalian. Sekali lagi, saya mohon maaf, hari ini kita berbicara tentang keuangan. Ya, bukan saya bilang nih gereja ini lagi kekurangan, enggak. Ya, makanya bisa beli AC, luar biasa. Tapi dengan ini pingin, ayo kita lebih diberkati sama Tuhan. Caranya gimana sih? Nah, yang kita lakukan apa nih? Ya, jadi yang saya lakukan, saya bilang kepada ibu bapak saudara yang ada di dalam dan ada yang di luar, saya bilang, saya juga melakukannya sama, gitu, sama yang saya lakukan sama. Kadang-kadang kalau orang ingin kaya, ya, mau mengorbankan semuanya, misalnya pergi ke tempat-tempat pemujaan, saya ingin kaya, ada orang yang kayak gitu, dia berani bayar, ayo harus nyari ayam yang warna putih sama warna hitam, persembahkan, dia akan nyari, bayarin pun apapun biayanya dia akan terus dikejar gitu. Tapi mari kita belajar, kita ada di rumah Tuhan, kita belajar gimana sih supaya kita tuh cara mengelola keuangan kita tuh ada berhikmat gitu. Ya, jangan dihabisin semua, jangan dihabisin semua. Apalagi buat konsumtif, jangan. Ayo kita belajar. Nah, gimana sih cara supaya kita bisa belajar mengelola keuangan dengan baik, ya? Nah, kalau kita sudah melakukan, kita udah berhikmat, ya, kita tahu nih caranya tuh kayak gimana. Nah, saya akan kupas waktunya juga, saya nggak akan lama, tapi yang penting nyampe kepada ibu bapak saudara sekalian dan kita lakukan sekarang. Karena kalau kita nggak lakukan, itu sih lakukan nggak dilakukan itu terserah haknya ibu bapak saudara sekalian. Tapi kalau kita lakukan, berkat dari Tuhan itu luar biasa. Amin. Mari kita akan lakukan juga, ya. Saya percaya kalau kita lakukan pasti saudara. Sekarang gini, kalau misalnya saudara, ibu bapak saudara sekalian umurnya kan masih rata-rata 25 tahun ke bawah lah ya. Nah, kehidupan kita ke depan tuh kayak gimana sih gitu? Ekonomi kita tuh gimana? Ya, sekarang beras harganya berapa? Nanti 10 tahun lagi harga beras berapa gitu? Itu akan lebih akan nggak stuck di situ. Tuntutannya itu akan lebih dahsyat lagi ke depannya. Tuntutan kita, anak-anak sekolah minggu, ya, mungkin dia masih kecil tapi nggak tahu ke depannya gimana, zamannya nanti tuh gimana gitu. Kita tuh nggak tahu, ya. Kehidupan kita nanti ke depannya kita akan nggak tahu juga, benar nggak? 2 hari lagi atau sehari lagi kita akan nggak tahu gimana keadaan kita. Tapi kalau kita melakukan dengan integritas, ya, tadi ibadah pertama, ibadah kedua bilang integritas, ya, integritas tentang kejujuran, ya, tentang ketaatan kita. Saya bicara tentang integritas itu tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, tentang keuangan kita, ayo jaga keuangan kita tuh harus mantap, ya. Saya ngalamin terpuruknya. Saya ngalamin gaji saya terima, saya harus bayar utang kartu kredit, saya harus bayar utang siapapun juga saya harus bayar. Sehingga waktu saya terima cuman saya sama sekeluarga
saya cuma dapat sisanya cuma 200.000 kalau nggak salah, dan itu harus hidup 1 bulan. Saya belajar untuk bikin kue, saya belajar untuk ini, ya. Nah, dari situlah saya ingin membagikan berkat kepada ibu bapak saudara sekalian. Percuma kalau saya ngasih tahu kepada ibu bapak, tapi saya sendiri nggak ngalamin. Saya ngalamin, tapi saya ingin bagikan kepada ibu bapak saudara. Kalau saya berada kayak gini, ibu bapak saudara, karena lihat dulunya kayak gimana. Saya datang ke sini dulu nggak pakai mobil, nggak pakai motor, nggak. Dulu saya sama Pak Wepi pakai sepeda, ya. Saya pakai sepeda, istri saya pakai beca ya Pak ya. Pakai beca itu datang ke gereja sini. Ya saya pakai sepeda, istri saya pakai beca gitu. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Tapi hari ini kalau kita lakukan dengan setia, keuangan kita dilakukan dengan setia, satu saat di sini banyaknya perempuan, nanti ibu bapak saudara sekalian akan punya anak kan. Anak itu harus diberkati, harus ada berkatnya. Nah, berkat itu dari mana? Dari buah orang tuanya. Mungkin hari ini kita nggak ngalamin sesuatu yang dari Tuhan. Mungkin kita hari ini nggak mungkin Pak, Papa nggak mungkin, saya aja ngalamin kayak gini, nggak mungkin misalnya gitu. Tapi nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana, kita nggak tahu. Anak kita mungkin kelakuan ibu bapaknya melakukan dengan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Saya percaya anak cucunya nanti diberkati sama Tuhan. Ya, saya bilang saya bukan orang yang berada. Ya, orang tua saya biasa-biasa aja. Orang tua saya nggak kaya, nggak bukan konglomerat. Kalau udah konglomerat, saya ngomong kayak gini, udah benar. Bapak aja orang konglomerat, misalnya banyak duitnya, pasti aja diberkati. Tapi saya enggak, saya sama dengan ibu bapak saudara sekalian. Ya, cuman saya waktu dulu saya udah melakukannya. Nah, sekarang kalau dulu saya udah melakukannya, saya ingin cerita kepada ibu bapak saudara. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Nah, kalau saya buka Maleakhi 3 kan kalau di perjanjian lama itu ayat yang terakhir di perjanjian lama kan. Ya, ayat yang terakhir berarti benar di ayat terakhir ini Tuhan ingatkan kita tentang sepersepuluhan. Ayo ibu bapak saudara sekalian, kembalikan sepersepuluhan kita, ya. Kembalikan. Gaji kita berapa misalnya? Gaji kita 3 juta, ayo. Berapa kalau 3 juta 10%-nya? 300.000. Kembalikan sama Tuhan. Aduh Tuhan, nggak cukup. Saya dulu sama, ibu bapak saudara, sama. Dulu saya nggak cukup. Saya harus dagang kue, nggak cukup. Tapi istri saya tetap, saya harus mengembalikan apa yang dimiliki Tuhan. Sedih saudara dulu, ya sedih. Karena gaji saya misalnya dulu 3 juta misalnya, saya harus kembalikan 300 dan sisanya harus saya kelola. Dan saya waktu itu saya banyak yang harus diurusin. Saya harus bayar ini, dan bayar yang lain. Ya bayar utang saya utang. Dan saya nggak cukup, ya sampai saya bisa pinjam. Jadi hidup saya dulu itu gali lubang tutup lubang. Nah, gali lubang tutup lubang, nah bukan ditutup lagi, tapi galinya lebih dalam lagi, gitu. Jadi si lubangnya itu dia yang pertama digali ditutup, yang ditutup itu belum sampai ketutup setengahnya. Nah, sampai semuanya itu pada bolong-bolong semua, lubang-lubang semua, nggak ada yang ditutup lagi, nggak ada. Nah, saya ngalamin kayak gitu. Dan itu ngalamin kapan? 15 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu saya ngalamin kayak gitu. Dan hari ini Tuhan luar biasa. Kami, ibu bapak saudara sekalian juga harus alami. Ayo, kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Sepersepuluhan kita. Ibu bapak datang ke sini, ayo persembahkan dengan yang baik. Ya, saya lihat, saya suka iseng lihat kalau misalnya ada persembahan, ya sekarang udah 2.000-nya udah nggak ada. Udah jarang sekali yang agak 2.000. Kasihan dari ibu bapak saudara. Ya, kasih yang terbaik. Kalau kita bisa kasih yang terbaik, ya saya ingin terangkan ini, kasih tahu aja kepada ibu bapak saudara. Kalau misalnya kita kasih ke gereja, perpuluhan kita kelola dengan baik. Ini untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk kita semua. Kita bisa beli AC, kita bisa beli yang lainnya, ya kita bisa ada kamera, ada yang lainnya. Dan kalau kita buka ibadah keempat, itu ada biaya juga. Ada biayanya gitu. Nggak mungkin kalau buka 4, nggak ada biayanya, nggak mungkin. Dan biaya itu dari mana? Dari sepersepuluhan ibu bapak saudara sekalian. Dari persembahan. Nah, persembahan persepuluhan ini kita kumpulkan, kita kelola. Ya, untuk gaji, untuk uang makan, untuk apa kita gaji, untuk listrik, untuk semua. Nah, kita kelola semuanya. Dari apa? Dari sepersepuluhan. Nah, kalau kita ingin diberkati, ayo kembalikan sepersepuluhan Tuhan. Yang mulai dari kecil. Kalau udah gajinya udah 100 juta, persepuluhannya berapa? 10.
aduh, nangis. Bener, tapi kalau kita udah terlatih, saya sama istri, saya kembalikan besar. Ya, saya kembalikan besar. Saya ngomong kayak gitu bukan sombongan, saya kembalikan besar. Bilang saya nangis Tuhan, tapi saya bilang, Tuhan terima kasih saya lulus. Apakah saya kembalikan itu Tuhan nggak kembalikan lagi? Enggak, tetap Tuhan kasih. Apa sih yang mau kamu tuh apa sih? Tuhan saya pingin A. Nah, pengen A, Tuhan kasih dengan luar biasa. Ya, kebutuhan kita. Nah, selama saya membagian menjadi sepersepuluhan, puji Tuhan, istri saya dengan istri saya nggak pernah sakit yang luar biasa. Walaupun sakit yang luar biasa, tapi ada yang membiayain, gitu. Semuanya karena ada mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ayo hari-hari ini yang bekerja cukup nggak cukup ya balikan cukup nggak cukup ya kembalikan sama Tuhan. Kurang yang kembalikan, kalau kita nggak kembalikan sama Tuhan kurang, lebih baik kita kembalikan sama Tuhan, kurang pun nggak jadi masalah. Yang penting kita kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah, ketika kita kembalikan milik Tuhan, banyak kesaksian yang luar biasa, ibu bapak saudara sekalian. Nggak ada yang saya kembalikan Tuhan tapi hidup saya terpuruk, nggak ada, kamusnya nggak ada kayak gitu. Tapi malah hidupnya tuh diberkati luar biasa. Ya, ayo poin pertama. Saya bilang kayak gini, saya juga getar gitu, saya takut ini hamba Tuhan nih, tentang uang, duit, tentang gereja lagi kurang, enggak, benar, enggak. Tapi saya ingin kita diberkati semua. Kita ngapain datang ke sini kalau kita nggak diberkati dalam keuangan? Benar nggak? Datang sini kita Tuhan. Nah, kalau kita kembalikan ke sepersepuluhan, kita minta Tuhan. Di ayat sebelumnya, pujilah aku, ya puji, kata Tuhan uji. Nggak ada di ayat lain. Coba Tuhan muji Tuhan tuh nggak ada, tapi di ayat ini puji tentang sepersepuluhan itu luar biasa. Tapi ayat-ayat yang terakhir lagi di Malayaki ya padahal mah di tengah atau di belakang atau di mana gitu, tapi ini di perjanjian lama ayat-ayat yang terakhir. Ayo ibu bapak saudara, gaji kita berapa? Ayo kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya di situ ada amplopnya, ayo kembalikan. Kasih nama, kalau misalnya jangan kasih nama, kasih kode, jangan NN. Kitanya bingung gitu, ngelolanya kita bingung. Ya, tapi setelah kita masuk, kita kasih, saya percaya, walaupun kita belum terima, kan di sini dikatakan kalau kita kembalikan berpun, tingkap langit akan terbuka, berkat Tuhan akan dicurahkan, dan kita mintanya pun enak. Saya akan buka-bukaan juga. Gereja Tuhan di tempat ini kita enggak dari dulu sampai sekarang, ya saya pegang keuangan itu udah 8 tahun ya, Pak WB ya. Hampir 8 tahun, hampir 9 tahun. Saya taat mengembalikan perpuluhan. Nih, uang jemaat kita kembali ke sepersepuluhan ke Bandung. Kita tuh nggak pernah sebulan itu, bulan ini kita minus, enggak. Ternyata, taruhlah misalnya sepersepuluhan gereja ini ke Bandung 1 juta, misalnya 1 juta. Berarti sebulan, berarti 12 juta kan perpuluhan kita. Ternyata Bandung ngasih ke kita tuh bukan 12 juta, bisa 50 juta, bisa 100 juta. Makanya kita bisa bangun kayak gini, gitu. Ini ibu bapak saudara, ini habis 200. Bandung ngasih sekitar 80-an ya Pak ya. Tapi sisanya dari mana? 150 juta, kurang lebih 150 juta. Itu dari mana uangnya? Saya pikir, saya pikir ini dari mana ya? Ternyata dari mana? Dari berkat ibu bapak saudara sekalian. Kalau ini gereja ini diberkati, berarti ibu bapak saudara diberkati. Ayo kembalikan apa yang miliknya Tuhan. Jangan sampai kita beberapa orang yang merasakan aja, tapi yang lain enggak. Saya tekankan sekarang lagi krisis ekonomi, makanya saya berani ngomong kayak gini. Ya, saya nggak getar saudara, saya takut dilemparin ini orang yang Tuhan yang masalah duit. Saya kerja di duit juga gitu ya. Sampai pikiran saya tuh duit juga. Ya, enggak. Saya bilang saya sama Pak Pipi nggak ada berkepentingan. Ya, saya di sini banyak duit, tetap saya kerja juga. Ya, saya kerja. Nah itu bapak saudara, ayo kembalikan apa yang milik Tuhan. Terus persembahan yang masuk, saya akan jelaskan juga persembahan yang masuk ke sini, yang dari sepersepuluhan sama persepuluhan dan persembahan itu kita kelola. Itu namanya kas umum, ya kas umum. Nah di kas kalau nanti persembahan sekolah minggu mana? Ada persembahan kan sekolah minggu? Ada persembahan dari youth misalnya, dari sekolah minggu, ada SGC, ada LG.
Itu persembahan dari mana? Nah, kita masukkan ke kas-kas masing-masing. Nah, dari situ uang itu kembali lagi kepada ibu bapak saudara sekalian. Uang kita mah hanya mengelola gitu, mengelola. Semuanya kita kelola dengan sebijaksana mungkin. Saya bilang waktu kemarin waktu mungkin saya pernah bicara sama ibu bapak saudara, saya yang mengelolanya juga takut sekali, takutnya disalahgunakan, tapi enggak. Saya bilang, Tuhan, saya mengelola ini, saya ingin jemaat ini diberkati. Kalau jemaat ini diberkati, saya juga diberkati. Kalau saya mengelolanya nggak benar, tantangannya hidup saya juga ditantang sama Tuhan. Saya pasti nggak diberkati juga. Tapi waktu kita mengelolanya dengan sungguh-sungguh, kita akan diberkati. Ayo ibu bapak saudara, kelola dengan baik. Ya. Terus yang kedua, nah uang kita beri kepada orang tua. Ya jangan misalnya ingatlah sama orang tua. Orang tua itu nggak, ya Bu ya, orang tua itu nggak berpikir anak itu ngasih besar, enggak. Yang penting ada perhatian. Kita mengasihi orang tua, tapi uangnya nggak ikut serta, itu percuma gitu. Ya, kita datang ke sini nih, kita Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi duit kita ketinggalan di rumah. Ya, minimal uang kita juga harus ikut gitu. Makanya ada datang ke gereja kan ada persembahan, berarti kan ada sesuatu yang diberikan sama Tuhan. Ya, berikan sama orang tua, ingat orang tua kita. Ya, itu berkat juga dari orang tua. Nah, ketika kita berikan kepada orang tua itu nggak mandang banyak enggaknya ya Bu ya. Ada orang tua di tempat ini nggak lihat, oh ya anak ini besar, enggak. Yang penting perhatian kita, walaupun sedikit pun kita perhatikan orang tua kita. Nah itu kunci-kunci berkatnya. Pertama perpuluhan, yang kedua kasih kepada orang tua kita. Terus bagi-bagi sesama kita. Di sini nanti ada diakonia. Mungkin kita nggak bisa kasih yang luar biasa. Aduh, ayo kasih yang besar. Ada diakonia di tempat ini. Tadi yang dikatakan kita buka di depan. Yang sarapan gratis, sembako murah gitu. Semua dari mana? Dari persembahan ibu bapak saudara sekalian yang meninggal. Kita kasih gitu, ya. Yang tidak mampu kita penuhi semuanya. Nah, dari mana uangnya itu? Dari ibu bapak saudara sekalian. Kalau misalnya tidak bisa mengelolanya, ayo kasih persembahan kepada kita kelola dengan luar biasa. Ya, kita akan kita fungsi gereja, kalau Pak WP bilang fungsi gereja ini harus ada diakonianya, harus ada memberinya. Ya, semua ini kita harus memberi dan memberi. Ya, memberi kita kepada orang tua yang nggak mampu, kita beri semuanya. Ya, misalnya ibu bapak saudara nggak ada beras, bilang ke kita dikasih, nggak usah beli, kasih sama kita. Nah, itu dari berkatnya dari mana? Dari ibu bapak saudara sekalian, kita kelola. Makanya kita diberkati luar biasa. Amin ya. Terus, nah kalau kita udah bisa ngasih, kita perpuluhan, nabung, harus nabung. Kalau misalnya sebulan kita nggak ada gaji, nabung. Misalnya saya bisa nabung 50.000, nggak apa-apa, nabung aja. Karena kita harus butuh biaya darurat. Misalnya kalau kita ada ya amit-amit lah, ada kejadian sesuatu yang membutuhkan uang, minimal kita ada duit gitu, ada duit tunai, nabung. Ketika kita nggak tahu kan ada darurat atau enggaknya kan, kita butuh uang misalnya, jangan sampai kita anak kita mau misalnya sakit nih, kita nggak punya uang, kita harus pinjam dulu ke tetangga kemana-mana, ya anaknya udah meninggal duluan misalnya gitu. Tapi kalau kita ada dana darurat, kita bisa keluarkan sendiri. Ayo, harus ada dana darurat, harus kita nabung, simpen dana kita. Kalau kita bisa nyimpen sedikit-sedikit gitu ya, bisa nyimpen sedikit-sedikit, lama-lama juga kan banyak juga gitu. Ya, banyak juga. Ayo kita nabung supaya apa? Supaya kita ada dana darurat. Jangan sampai kita darurat, kita pinjam. Itu jangan sampai kayak gitu. Ya. Terus gaya hidup kita, ayo ubah. Jangan sampai kita habis gaji kita untuk gaya hidup kita sendiri. Ya, gaya hidup kita ubah. Ya. Saya masa pandemi ini, ya, saya makan dari rumah. Ya, ini belajar. Jadi dulu saya makannya di luar, tapi masa pandemi ini saya kadang-kadang kayak anak SD, bawa misting, bawa buka gitu. Istri saya masak. Ternyata waktu kita masak itu pengeluaran kita tuh lebih ini, ibu bapak saudara, lebih ringan gitu. Harusnya mungkin
tiap kita makan misalnya habis 15.000 ya, tapi ketika kita bawa mungkin itu harganya cuma berapa. Sama istri saya kalau misalnya nggak ada apa-apa, saya tuh paling seneng telur sama tempe ya, sama sambal kecap, udah itu aja kalau nggak ada apa-apa. Tapi itu bukan kita ngirit gitu ya, tapi memang pertama kita sehat, yang kedua kita ya ngirit-ngirit juga sih, yang ngirit-ngirit juga ya, tapi kita bisa terpantau lah ya pengeluaran kita. Mungkin gini, salah satunya air minum ya. Coba kalau kita beli air minum mineral, berapa sih harganya? Minimal kalau kita bawa dari rumah, ada tumbler, pakai tumbler, otomatis kan harusnya beli, kita nggak beli, misalnya kayak gitu ya. Berubah gaya hidup kita. Gaya hidup kalau kita harus kayak gimana ya, kita sesuai lah dengan kemampuan. Ada peribahasa berkata apa yang besar pasak daripada tiang ya. Lihat kemampuan kita, jangan kita kemampuan sini tapi kita pingin besar, hati-hati ya. Tuhan ingin berkati kita luar biasa. Terus kelola pemasukan kita dan pengeluaran kita ya. Makanya yang tadi saya bilang, ayo kita lihat semuanya ya, pengeluaran pemasukan kita ada berapa sih. Nah, terus kita belajar. Nah, kalau kita misalnya kita kurang, lama-lama kan kebutuhan pasti kan lebih banyak, benar nggak sih ya? Kalau anak-anak perempuan kan harus beli make up lah, harus gini, harus penampilan, harus gimana. Ayo kita kelola. Kalau kita bisa berinvestasi, kalau kita bisa, misalnya saya tuh kebayang kayak gini, ibu bapak saudara sekalian, ini mas saya, tapi saya kebayang kayak gini. Kalau kita cuma ngontrak ya, ngontrak rumah petak, mungkin yang bekerja, coba beli, kan sini ada rumah subsidi gitu ya. Coba kalau kita beli, kan nanti investasinya kan lumayan gitu. Daripada kita ngontrak sebulan misalnya 500.000, kalau kita gabung bisa beli satu rumah kan lumayan juga. Ini mah hanya akal-akalan saya gitu ya. Pikiran saya benar juga gitu ya. Saya lakukan itu semua. Waktu dulu saya investasi rumah ya, berapa 14 tahun yang lalu. Sekarang 2017 sudah lunas, tapi 14 tahun yang lalu saya investasi rumah ya. Saya investasi semuanya. Jadi saya beli, tapi saya dengan nyicil juga. Saya investasi tentang apa ya, ada saham juga, ada semuanya. Karena saham itu dipaksa juga sama perusahaan saya harus beli gitu ya. Nah, saya belajar semuanya, banyak apa, sisihkan semuanya ya. Kalau misalnya kita kurang, belajar untuk dagang, kita melipatkan. Misalnya saya bisa sesuatu, waktu Pak Wemby bilang di sini kita bukan kita belajar, bukan masalah rohani aja, tapi kalau misalnya di sini ada yang bisa masak, bisa apapun, keterampilan apapun, ayo kita belajar, kasih ilmu ke kita ya. Kasih ke jemaat supaya kita bisa berkembang ya. Fungsi gereja adalah itu, kita bisa bersama-sama, khususnya di bidang keuangan juga ya. Ayo, saya ingin menekankan ini ibu bapak saudara sekalian, ayo, kalau memang itu miliknya Tuhan, kembalikan. Kalau ini memang untuk Tuhan, ayo kembalikan ya. Berkatnya, saya bicara berkat aja ya. Berkatnya itu bukan ke siapa-siapa tapi ke kita. Kalau kita pun nggak merasakannya, nanti siapa? Kadang-kadang kita tuh iya ya, kadang-kadang Tuhan tuh bukakan, oh iya ya, kok begini ya ya. Terus kalau kita misalnya ada sesuatu yang kita butuhkan, lancar jalannya gitu, itu dari mana? Dari Tuhan. Tanya yang udah membalikan perpuluhan gimana ya. Yang tukang dagang AC ini, dia membalikan perpuluhan juga ke tempat ini ya. Hasilnya kayak gimana? Luar biasa. Dia sesubang aja katanya, dia yang mengelola, dia sebulan aja berapa AC dia bisa keluar, katanya sih gitu ya. Itu dari mana? Dia kesetiaannya dia. Nah, di waktu dia setia membalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan itu akan bertanggung jawab kepada kita semua ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, saya sih sebenarnya tadi kemarin khotbahnya bukan ini ya, tapi saya teringat, aduh iya, masa krisis saya ingin bagikan ya. Jangan takut masa krisis. Kalau kita lebih setia, kalau kita membalikan perpuluhan, kita enak doanya sama Tuhan, tapi jangan ngancam sama Tuhan. Tapi memang ini bilang Tuhan, uji Tuhan, saya udah membalikan, saya udah taat sama Tuhan. Tuhan berkati saya ngomong kayak gini, saya bilang Tuhan berkati saya ya. Nah, saya kalau di tempat ini ya, misalnya gini, beli sesuatu, Pak Wemby bilang, Pak,
Pak, ini harus beli ini. Saya langsung berpikir, nah waktu itu kita beli mixer, itu harganya lumayan. Nah waktu kita beli ini sama petugas yang sound system dan dari Bandung, Pak, itu harus diganti. Ya, yang mixer itu harus diganti. Harganya berapa? Waktu itu 27 ya Pak Wembi ya, 27 juta. Saya bilang, Tuhan, dari mana uangnya? Terus kalau nggak ada mixer itu kan nggak akan ada suara yang bagus gitu kayak gini gitu ya. Gimana uangnya? Terus Tuhan tuh gampang ngomongnya. Uangnya dari kamu. Saya bilang, saya Tuhan, saya. Waduh, saya langsung berpikir, waduh, berarti tabungan saya keluarin, saya harus bayar itu. Enggak, Ibu Bapak Saudara, Tuhan itu baik, benar, baik banget. Enggak, uang saya memang keluar, tapi nggak segitu gitu. Ya, saya bilang, Tuhan, uangnya dari mana? Ini dari persembahan Ibu Bapak Saudara sekalian. Nah, Tuhan tuh perlu iman kita. Mungkin iman waktu itu yang diuji iman saya. Perusahaan yang lain aja berani kok untuk pinjem gitu. Masa saya nggak berani? Nah, waktu itu dibilang, ya saya harus beli. Nggak waktu lama, cuman 2 minggu karena lunas. Saya bilang, Tuhan kok bisa ya kayak gini ya? Saya nggak tahu. Saya bilang, nah itulah iman kita diuji. Nah, begitupun juga. Ayo kita punya iman. Ayo kewajiban kita kasih sama Tuhan. Ya, yang ada di luar juga kasih sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan mah. Benar. Apalagi sekarang masa krisis. Jangan. Ayo, kalau kita memang harus kasih sama Tuhan, kasih yang terbaik. Kalau kita harus mengembalikan perpuluhan, kalau kita harus kembalikan kepada orang kasih kepada orang, kasih yang terbaik. Kalau kita lihat, kalau kita mau melayani orang lain ya. Saya belajar juga Ibu Bapak Saudara. Kalau kita kemanapun, kalau melihat orang yang kesusahan, siapapun, ayo panggil, kasih makan. Kadang-kadang tukang ngamen, saya nggak kasih makan, nggak kasih duit. Ayo sini, beli makan, sok ambil. Kalau dia selama ini nggak pernah makan daging ayam, ayo ambil, kasih makan gitu. Ternyata nggak. Saya sendiri, Ibu Bapak Saudara sekalian, makanan itu banyak sekali yang ngasih gitu. Atau ya kita beli sendiri, ada yang ngasih, sampai kita kasih juga ke orang lain karena kebanyakan gitu. Ya, kemarin ada kasih pisang dari Bantarwaru. Saya sama saya sendiri nggak habis gitu, tapi kita bagi-bagiin teman. Saya bilang, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, Ibu Bapak Saudara, karena waktu udah lama, jadi panjang banget. Maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Kalau tersinggung, ya mudah-mudahan saya tersinggung juga. Tapi saya merasa ini kan untuk kita semua. Ini udah jam 11:30. Saya ngomongin kepanjangan, tapi ini penting bagi kita. Ayo kita belajarlah setia sama Tuhan. Ya, ingat corona itu identik dengan krisis. Tapi anak-anak Tuhan gak akan bisa masuk tidak akan mengalami krisis asal kita melakukan itu semua. Amin. Amin. Ya, saya ke Pak Wembi, sekalian tutup aja Pak. Ya, terima kasih Bapak. Semua diberkati, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Sampai seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
Sungguh setiap kami ya Tuhan, bahwasanya segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, ada benih untuk kami tabur, ada roti untuk kami makan. Berikan hikmat kepada kami untuk membedakan keduanya ya Tuhan, agar benih yang boleh ditabur, boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hidup kami harus jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya apa yang kami boleh tabur di tempat ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya kerajaan Allah semakin diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Christian Nanur Hadza. Tuhan berkati senantiasa apa yang dikerjakan, Tuhan Kau yang campur tangan. Pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Saya mendapat telepon dari ibu mana ya? Yang dari, kalau di telepon saya namanya Ardi Tampu Bolon kalau tidak salah. Oh, di luar saudara. Selamat datang semuanya yang di luar. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Sebagai pengumuman, kita liburkan semua kegiatan sepanjang minggu ini. Hari Kamis biasanya ada sekolah minggu, hari Jumat ada ibadah doa, dan hari Sabtu LG FGC diliburkan. Kembali datang kita hari Minggu di tempat ini jam 7, jam 9, dan jam 11. Pengumuman juga tanggal 13 hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu beribadah di rumah ya. Beribadah di rumah di YouTube GBI Subang. Saudara bisa ikuti ibadah. Kita share dimulai jam 7. Bapak Ibu bisa ibadah kapan saja ya. Kalau Pak jam 7 saya silaturahmi dulu, ya silaturahmi saja dulu saudara ya. Setelah beres baru ibadah. Jam 1 siang nanti ada baptisan air. Jadi setiap kita yang sudah 12 tahun ke atas, kita mau menyatakan komitmen kita, iman kita kepada Tuhan. Saya undang untuk baptisan air jam 1 siang di tempat ini. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
yang terbaik daripada Tuhan. Ulangan 2 ayat yang ke-7 katakan, kiranya Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan oleh kedua tangan saya. Kiranya Tuhan memperhatikan saya di segala musim kehidupan. Dan kiranya Tuhan menyertai saya, memberkati saya berlimpah-limpah. Dan dimanapun saya berada, hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang, terimalah berkat, rahmat, sukacita, anugerah kasih yang melimpah daripada Allah Bapa, yang tercurah di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang menerima berkat bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Tuhan dalam seluruh pelayanan yang kami kerjakan. Satu yang kami mau, kami hanya menyenangkan hati saja. Kami hanya mau nama-Mu yang dipermuliakan. Bahwa pelayanan yang kami buat, kami merasakan sesuatu yang luar biasa. Kami bukan hanya datang duduk, tapi kami datang membawa berkat dan pulang seluruhnya membawa berkat untuk hormat kemuliaan. Seluruh firman yang ditabungkan kami percaya menjadikan rema bagi hidup kami. Berkati anak-anakmu yang melayani dengan segala tenaga yang dikeluarkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan. Ini kami merupakan satu kehormatan dan anugerah bagi kami. Kami diperbolehkan melayani. Terpujilah nama-Mu, biar pelayanan ke depan lebih lagi membawa semarak surga di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat seluruh pelayanannya. Semuanya terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Balik konser balik. Yuk pulang. Laki pulang. Materai. Mana? Kemana?